Assalamualaikum. Anda penghuni sekitar sini? Megang tempat sini. Bagaimana cara untuk melumpuhkan Anda? Sebuah rumah kosong di Kampung Legok Muncang, Desa Cipaku, Bogor Selatan menyimpan cerita tersembunyi. Orang menyebutnya rumah angker sebab banyak peristiwa ganjil muncul di rumah ini. Belum pernah sih kalau lihat yang lain-lain. Cuma kalau suami saya sih kan kerjanya suka jam subuh ya, lewat dulu. Biasanya ada yang ngikutin, katanya sih pocong gitu. Saya sering ngalamin juga gitu kalau berangkat kerja pulang juga sering ngalamin, cuman kayak berbentuk apa ya, kayak ada sosok ular lah atau apa. Kebanyakan sih perempuan. Penasaran? Kami mencoba menguak misteri ini. Lama tak berpenghuni, tempat ini seperti dikungkung energi gaib yang tidak ramah. Malam ini saya sedang berada di daerah Legok Muncang, Cipaku, Bogor Selatan. Dan sekarang sebelah saya sudah ada Bapak Uci selaku RT kesini ya Pak ya? Iya. Kesini. Ini udah berapa lama tidak di tempat Pak? Hampir 10 tahun lah. Lalu kan warga juga bilang ini adalah rumah angker. Memangnya ada hal-hal apa aja sih Pak yang sering terjadi gitu? Ya menurut anak-anak, ada anak kecil bilangnya suka larian di dalam. Ada tukang sekotang yang suka minggu itu sekotang. Waktu itu kan pas maghrib datang ke sini, ada yang manggil. Itu ada 7 bilangnya, 7 mangkok dikasih sama dia. Habis itu dia disamperin, pokoknya nggak ada. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya. Pak Hakim, ini menurut Pak Hakim sendiri bagaimana ya tentang rumah angker yang ada di belakang kita ini? Iya, kalau secara energi rumah ini memang menyimpan sebuah kekuatan energi yang cukup besar ya. Itu menandakan banyaknya aktivitas gaib yang sering dilakukan di dalam rumah tersebut. Dari warga yang saya coba mintai keterangan, sering sekali mereka itu menyerupai sesosok warga di sini juga gitu. Mungkin menarik untuk kita coba telusuri lebih lanjut. Tiba-tiba seseorang berlari ke dalam rumah. Mau kemana Sudah sini aja. Seperti ada makhluk berperangai anak kecil dalam tubuh ini. Ini siapa? Iya, kenapa? Nyari uang. Emang suka ini beli? Anda ini siapa? Di sini. Anda ini yang wujudnya apa ini? Siapa panggil siapa itu? Di sini. Anda punya ibu? Kenapa? Nggak ada. Udah malam nggak ada tukang jajan. Bisa kita ngobrol, bicara. Atau Umi bisa masuk? Saya ingin ngobrol sama Umi. Tiba-tiba laku makhluk di tubuh ini berubah. Saya bicara dengan siapa ini? Siapa Anda? Rasanya dari semalam saya datang. Kenapa kamu kembali ke rumah ini? Saya penasaran, ingin mencoba mengungkap sebenarnya ada apa di rumah ini. Kok sering terjadi gangguan terhadap masyarakat sekitar? Anda penghuni di sini? Iya. Sudah berapa lama Anda? Sudah lama. Bersama Karena rumah ini sudah kosong. Nah, kalau rumah kosong itu kan semua suka. Lalu tadi anak kecil tuh kayak tukang dagang. Anakku yang suka jajan ya. Jajan apa biasa dia? Itu apa ya namanya? Kita kulit apa namanya itu? Jadi cerita yang beredar bahwa ada tukang jualan di sini, anak Anda yang memesan. Iya. Kenapa itu harus begitu? Itu terserah aku. Memang di dunia Anda tidak ada jajanan atau makanan lain? Karena anak-anakku suka jajan. Anda sering mengganggu juga masyarakat yang lewat di sini ya? Iya, suka berpengunjung jajan. Seperti warga ada di sini. Emang Anda bisa
mewujudkan seperti manusia gitu. Loh, tujuan Anda, tadi Anda bilang Anda suka menampakkan diri jadi warga sih, tujuannya untuk apa? Ya, mengganggu saja karena imannya itu lemah. Kalau iman lemah, aku ganggu. Anda tahu warga atau orang mana yang imannya lemah? Dan segala itu pikiran-pikiran sedang kosong. Emang Anda bisa membedakan antara orang yang berpikiran kosong, orang yang berkarakter kuat? Anda bisa mengetahui? Cahaya mukanya. Emang kalau orang yang sering berzikir itu ada cahaya di mukanya? Iya, tetap bersinar. Dan orang yang suka maksiat nggak ada sinarnya. Tidak bersinar sama sekali. Anda tahu sejarah tentang rumah ini? Ya, rumah ini ditinggal begitu saja. Anda sendiri menempati rumah ini ketika masih dihuni atau setelah kosong? Sebenarnya semasa ini dibangun, aku pindah kemari Emang Anda asal dari mana? dari sebelah sana. Emang apa? Di sebelah sana apa? Pepohonan. Emang nggak pernah melakukan ibadah sholat penghuni rumah ini? Tidak sholat. Jadi Anda bisa menempati atau diam di rumah orang yang tidak pernah sholat ya? Aku jadi senang. Kenapa orang menyebut rumah ini rumah Belanda atau rumah bule? Anda tahu? Ya karena ini pemiliknya orang Belanda, suaminya. Anda tahu dari mana dia orang Belanda? Kan aku bisa lihat, bisa mendengarkan mereka bicara. Nah kalau misalnya penghuni rumahnya rajin melaksanakan ibadah sholat, bangsa Anda bisa? Saya nggak mau. Nggak mau? Ya, Kenapa saya emang? nggak mau. Saya takut. Takutnya? Ya, takut aja karena dia bapaknya dia sembahyang, aku takut. Wujud Anda seperti apa sih? Kurus, rambutnya panjang, wujudku. Anak-anakku segini. Warga-warga sekitar ada yang pernah masuk ke sini? Takut pergi apa namanya kalau udah sore matahari tertutup. Kenapa memangnya? Itu mungkin karena imannya masih lemah. Padahal kalau dia punya iman, jalan aja, nggak usah takut. Oh, kalau mereka itu Anda nggak mungkin ngeganggu mereka. Iya. So, Anda mengganggu orang jualan gitu tuh untuk apa sih? Kan kasihan orang jualan ya. Anak-anakku mau jajan katanya. Coba pas Anda memesan gitu, tukang jualan berwujud seperti apa? Memang Anda bisa memegang benda dari dunia kami. Nah, berubah wujud jadi manusia. Nanti kira-kira Anda bisa nggak mewujudkan di depan kami gitu? Jangan malam sekarang. Ini malam apa? Ini malam Kamis. Malam Jumat kemarin saja. Emang kenapa mesti malam Jumat? Iya. Ya, tidak mau banyak orang. Terus apa makhluk sejenis Anda itu bisa juga menggoda di siang hari? Tidak, Kenapa? tidak baik. Malam saja. Saya boleh tahu saat di dunia manusia malam, apakah dunia Anda juga malam? Sebenarnya sama. Kenapa Anda sering aktivitas di malam hari? Karena kalau malam itu suasananya kan sepi, tidak ada orang lewat ke sana kemari. Lalu kalau siang apa yang Anda lakukan? Bosan, aku diam saja. Anda takut nggak dengan sinar matahari? Iya, Emang kenapa sih Anda takut dengan matahari itu kenapa? aku takut saja. Nama Anda sendiri siapa? Anda belum nyebutin nama. Nah, kamu kan nanya nama aku. Punya nama kan Anda? Panggil saja si Rikem. Aku mau pulang lah. Sekarang Anda bisa keluar? Iya. Tiba-tiba, laku makhluk di tubuh ini berubah. Assalamualaikum. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua. Tiba-tiba, laku makhluk di tubuh ini berubah. Ini Anda siapa ya? Tiba-tiba ngomong istriku mau diapakan? Kami yang tadi ya, si Rika. Saya cuma ingin istri Anda itu nggak mengganggu warga di sekitar sini. Memang betul istri Anda suka mengganggu, Anda tahu? Ya, Anda sendiri setuju nggak kalau istri Anda suka mengganggu masyarakat di sini? sebenarnya saya tidak setuju mengganggu pikiran manusia. Kasihan. Iya. Karena alamnya kita sudah berbeda.
Sebab memang kalau yang pesan istriku seperti itu, dia punya agama, dia baca saja katanya. Anda setuju seperti itu, bahwa doa itu bisa mengalahkan makhluk sejenis Anda? Iya, karena manusia itu manusia sempurna, diciptakan dari yang di atas, mulia timbang bangsa kami. Tapi kalau mereka yang mau menjalankan Islam, jadi kalau mereka bermaksud kepada Allah, kemuliaan itu akan hilang. Ya betul, sudah. Iya. Nanti akan ku pindahkan istriku dan anak-anakku di sini. Anda bisa keluar dengan sendiri ya? Iya, sudah ya. Tak lama, mediator siuman. Namun mediumisasi selanjutnya sudah menanti. Sesosok makhluk sudah merasuk ke tubuh mediator. Assalamualaikum. Kenapa kalian pada sini? Ya, Tahu nama Anda nih, itu siapa nih? saya Darmo. Anda tahu makhluk-makhluk yang ada di dalam rumah kosong itu? Ya, saya tahu. Dulu dihuni oleh siapa sih rumah kosong ini? Orang Belanda itu, Dari mana Anda tahu dia orang Belanda? dari wajahnya. Kenapa Anda yakin orang Belanda? Kan wajah bulan mungkin sama. Ya, saya dengar dari yang penghuni rumah sini. Wujud Anda seperti apa, boleh saya tahu? Saya tinggi besar. Anda juga suka dihormati, senang dihormati sama manusia. Manusia itu makhluk sempurna. Saya takut. Kalau sosok wanita yang suka ada di situ, Ya, Rikam. Anda kenal juga. Ya, setiap malam Jumat itu kami pada berkumpul. Anda juga melakukan ritual tertentu, maksudnya. Ya. Ada apa sebenarnya dengan malam Jumat? Malam Jumat itu banyak semua kalangan kami pada keluar. itu ritual yang Anda lakukan dipersembahkan untuk Tuhan atau untuk bangsa Anda juga? Batasan saya, Siapa tadi? kalian tahu. Anda bisa keluar sendiri? Lama, mediator sadar. Namun, ada yang berubah dalam diri Umi. Siapa ini? Berlagak garang, makhluk ini membuka komunikasi. Anda penghuni mana ini? Tiba-tiba masuk. Anda penghuni dari sana? Karena banyak dari bangsa Anda yang menggoda masyarakat di sini, memberikan keistimewaan, gangguan dan lain sebagainya. Itu yang kami tidak suka. Makanya kami datang ke lokasi ini untuk mengetahui ada apa sebenarnya di lokasi ini. Ternyata ya seperti ini. Banyak mencoba untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana cara untuk melumpuhkan Anda. Ya agar sebangsa Anda itu tidak bisa menggoda, minimal dengan doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya kan? Anda sendiri takut dengar doa seperti itu. Tidak suka kan? Manusia juga berhak menempati tempat ini, berlalu lalang di lokasi ini. Kita di sini. Kalian tidak takut kebanyakan. Ah enggak, saya nggak takut tuh. Saya hanya takut kepada Allah. Tanyakan banyak teman. Ya mungkin mereka tidak didukung keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah zat sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemberi pertolongan, pemberi keselamatan. Anda udah berapa lama tinggal di lintasan ini? Dan termasuk Anda menggoda orang-orang yang berlalu lalang di sekitar sini. Beda seperti apa nih? Kenapa? Saya ingin tahu Anda melakukan beda seperti apa yang paling mungkin sekali. Kenapa harus minta orang lain? Tidak dengan wujud Anda sendiri gitu? Tidak akan kubiarkan kalian melihat wujudku. Wujud Anda seperti apa sih namanya? Wujudku cantik, tidak cantik sepertimu. Lebih
cantik dari kamu. Enggak deh, ngaku-ngaku aja padahal mah jelek. Anda yang jelek. Perasaanmu pun panas. Panas terbakar oleh rasa takutmu. Siapa yang takut? Ikut. Kalau kau tidak takut. Nggak perlu untuk membuktikan kita berani itu ikut dengan Anda, nggak perlu seperti itu. Perlu. Tidak perlu. Karena makhluk sejenis Anda itu penuh dengan tipu daya. Kenapa kami mesti mengikuti aturan main Anda? Sampai kapan tempat ini akan sama seperti Pokoknya akan terus akan ada gangguan. karena memang seharusnya tidak boleh ada kalian di sini. Ini juga tempat manusia. Manusia telah Allah ciptakan menjadi khalifah, pemelihara bumi, menempati bumi yang telah Allah sediakan. Apa hak Anda mengusir kami? Memang itulah kebenaran. Iya, terserah Anda. Toh dari awal sampai kiamat antara Anda dengan kami tetap bermusuhan, dan yang mempunyai keyakinan kuat yang berjaya yang menang. Iya, bebas Anda mau menggoda siapa aja, tapi Anda nggak bisa menggoda orang yang keyakinannya kuat kepada Allah. Itu aja. Yakin kau sudah kuat? Kekuatan hanya milik Allah. Yakin? Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, Allah akan memberikan perlindungan, dan Anda tidak akan bisa mencelakai kami. Itu keyakinan kami. Dan akan mencari celah. Ya, silakan saja. Tapi manusia Allah ciptakan lebih baik dari Anda. Dan kami lebih hebat dari mana? Kata siapa? Manusia yang Kata tunduk. masyarakat di sini. Kata masyarakat. Masyarakat takut. Enggak juga. Saya tanya Pak RT ya. Ada Pak RT nih. Saya tanya Pak RT. Silakan. Nggak pernah masyarakat ngomong seperti itu. Silakan beliau menginap di sini. Kok nginep? Anda aja nginep. Iya, dia punya rumah. Tapi kalau berhasil, Kemarin-kemarin mungkin berhasil, cuma nanti akan berbeda suasananya. tidak akan ingat wilayah mengelilingi tempat ini. Bebas Anda mau bilang apa, penguasa langit, penguasa bumi, silakan aja. Karena memang sejenis Anda itu seperti itulah, suka menyombongkan kekuatan. Ya, memang kami kuat. Padahal Anda lemah. Bukankah kalian yang lemah? Anda pun lemah. Dengan doa kami akan menjadi kuat. Tanpa doa siapapun akan lemah. Manusia kuat karena keyakinannya. Kata siapa? Kata saya. Saya tidak Sudah jelas. Mana itu kan? Nah, kepercayaan. memimpin. Anda tidak punya Tuhan tapi punya pemimpin. Oke ya. Tidak akan Allah yang paling manusia. Berniat mengeluarkan, makhluk di tubuh Umi malah bersenandung. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Karena memang sejenis Anda itu seperti itulah, suka menyombongkan kekuatan. memang kami Padahal Anda lemah. bukankah kalian yang lemah? Anda pun lemah. Dengan doa kami akan menjadi kuat. Tanpa doa siapapun akan lemah. Manusia kuat karena keyakinannya. Kata siapa? Kata saya. Saya Sudah jelas. Mana itu kan? Nah, kepercayaan. memimpin. Anda tidak punya Tuhan tapi punya pemimpin. Oke ya. Tidak akan Allah yang paling manusia. Tiba-tiba, makhluk ini malah bersenandung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
tenaga ekstra untuk mengeluarkan makhluk di tubuh Umi. Alhamdulillah, akhirnya Umi siuman. Hakim, dari tim semalam hari ini, hikmah apa yang bisa kita ambil? Intinya memang setiap rumah yang ditinggal kosong, penghuninya apalagi ya istilahnya setengah hancur lah, itu nggak menutup kemungkinan adanya makhluk-makhluk yang coba memanfaatkan situasi seperti itu. Dan juga gangguan-gangguan yang terjadi akibat gangguan makhluk tadi terhadap masyarakat sekitar di sini itu memang kembali kepada manusia itu sendiri gitu. Ketika keimanan selalu bersemayam, keyakinan kepada Allah sebagai pelindung, sebagai pemberi pertolongan selalu ada, tidak ada makhluk satupun yang dapat mengganggu manusia itu, hamba Allah tersebut. Terus cara untuk misalnya masyarakat menghilangkan rasa takutnya untuk apabila melewati tempat-tempat seram itu seperti apa? Ya, ada beberapa doa, ada beberapa ayat suci Al-Quran yang harus dia baca. Sebagai apa? Sebagai wujud pertolongan dan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau surahnya itu bisa Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau doa-doanya itu banyak seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan lain sebagainya. Intinya adalah gimana kita membentuk diri kita sebuah keyakinan bahwa Allah lah tempat berlindung, tempat meminta pertolongan. Sehingga apa? Sehingga makhluk yang mencoba untuk memberikan keisengan dengan melihat situasi hati kita yang selalu terisi dengan zikir dan doa, mereka akan mundur. Makanya masyarakat di sekitar rumah Belanda ini harus yakin bahwa hanya dengan doa, hanya dengan zikir kepada Allah yang akan membentengi diri kita dari gangguan-gangguan makhluk yang ada di sekitar ini. Terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini warga-warga sekitar ada yang pernah masuk ke sini? Takut penyih, apa namanya, kalau udah sore matahari tertutup. Kenapa memangnya? Itu mungkin karena imannya masih lemah. Ada kalau tiap nikmat, kalau jalan aja nggak usah takut.